Oke, sudah jam 9:31 kalau di jam saya. Berarti kita mulai saja tutorial kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam pagi Bu Ayu. Oke, tadi pagi habis olahraga kan ya? Ya nggak sih? Olahraganya ngapain nak kalian? Beli tes Bu. Apa? Main basket? Beli tes Bu. Itu ngapain nak? Itu lari, push up sama squat Bu. Oh, itu untuk pengambilan nilai UAS atau belum? Iya Bu, praktek gitu Bu, nilai UAS praktek. Oh, nilai UAS prakteknya. Ya, 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 ya. Terus tadi beres jam berapa? Jam 9 udah selesai belum tadi? Iya Bu, jam 9. Udah selesai. Oke. Kalau habis olahraga biasanya lapar nggak? Lapar Bu. Lapar. Udah makan belum padaan? Udah pada makan? Bu. Belum? Ya udah apa kita tutorialnya ditunda aja ya? Makan Jangan dulu. lah Bu, jangan Bu. Oke, oke. Ya sudah. Boleh sambil mengikuti tutorial, boleh sambil makan, sambil ngemil. Harapannya sih Bu Ayu mulai jam 9:30. Tadi masih ada waktu setengah jam sambil jalan mau pulang sambil bawa sarapan gitu ya. Jadi ketika tutorial ya setidaknya perutnya sudah terisi ya karena hari ini kita akan tutorial tentang titrasi asam basa. Oke. Nah, kalau misalkan, oh ya, ngomong-ngomong, titrasi asam basa ini waktu SMA kalian pernah nggak sih, apa namanya, melakukan titrasi asam basa? Atau pas zamannya kalian SMA udah full COVID, daring ya sekolahnya? Cuy, suara Bu Ayu putus-putus nggak sih? Ini soalnya sinyalnya wele ini. Putus-putus nggak, Desta? Suaraku. Suaranya jelas, Bu. Oh, suaranya jelas. Oke. Ya sudahlah, ini kan karena kalian kan TPB 2 SKS ya. Kimia dasarnya yang 2 SKS. Jadinya kamu nggak praktikum kimia dasar ya. Jadi sebenarnya kalau kamu praktikum kimia dasar, titrasi itu ada praktikumnya ya nak ya. Nah, mungkin Bu Ayu akan mengingatkan barangkali dulu zaman SMA ada yang pernah melakukan percobaan tentang titrasi asam basa. Ya, jadi kalau kamu melakukan titrasi asam basa, nanti artinya kamu akan mereaksikan dua zat ya, asam sama basa. Nah, biasanya kalau kamu melakukan titrasi, itu kita butuh bantuan dari beberapa alat laboratorium gitu ya. Nah, seringnya kalau kamu melakukan titrasi itu nanti akan menggunakan buret. Nah, ya, ada yang pernah lihat buret? Pernah dengar nggak buret? Nggak pernah, jangan-jangan. Ya, jadi buret itu dia alatnya itu kayak tabung reaksi tapi diameternya agak besar sedikit dari tabung reaksi, terus dia panjang, biasanya panjangnya itu atau tingginya sampai dengan berapa ya? Ada yang sampai dengan 50 cm rasanya ya, atau lebih dari situ ya. Jadi alatnya itu nanti seperti pipa gitu loh. Nah, alah mereng lagi nih. Alah, alah, alah miring lagi. Nah, gini ya. Jadi kayak pipa, kemudian ada kerannya, seperti itu. Nah, biasanya dia dihubungkan nanti dengan statif gitu ya, penyangga. Nah, nanti kalau kamu melakukan titrasi asam basa, tadi Bu Ayu sudah bilang kan, itu berarti terjadi reaksi asam ditambah basa. Ibu asamnya ditaruh di mana gitu kan ya? Nanti prosesnya seperti apa? Nah, biasanya salah satunya nih asam atau basanya ada yang ditaruh di buret, kemudian zat lainnya ditaruh di Erlenmeyer seperti ini. Nah, jadi biasanya titrasi asam basa itu kita gunakan untuk menentukan misalnya konsentrasi suatu larutan ya yang nggak diketahui konsentrasinya berapa itu bisa dengan metode titrasi asam basa seperti itu. Nah, prinsip dari reaksi titrasi asam basa gitu ya, artinya nanti kan akan terjadi reaksi. Nah,
Mungkin kamu masih ingat, kalau kamu punya asam ditambah basa. Nah, nanti akan terjadi reaksi apa, Nak? Masih ingat nggak? Kalau misalkan kamu ketemu asam bereaksi dengan basa, hasilnya apa, Nak? Tuh? Kalau asam ditambah basa. Netral. Asam ditambah basa netral. Apakah selalu netral? Garam nggak sih, Bu? Nah, itu dia ya, garam ditambah H2O gitu kan. Ingat nggak sih? Kayaknya Bu Ayu pernah menjelaskan ya. Jadi kalau asam ditambah basa, itu hasilnya adalah garam ditambah H2O. Nah, artinya nanti ketika proses titrasi, maka terjadi reaksi ini, Nak, ya. Jadi kalau ada titrasi asam basa, maka akan terjadi reaksi asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah H2O. Nah, masalahnya ketika kamu melakukan titrasi, itu kan artinya namanya asam, namanya basa, pasti kan dia punya ukuran pH-nya, gitu kan ya. Kalau asam yang pH-nya kurang dari 7, kalau basa yang pH-nya lebih dari 7. Nah, ketika kamu melakukan titrasi, nah, itu artinya nanti zat yang kamu titrasi, ya, nih, misalnya yang di apa namanya? Yang di labu Erlenmeyer-nya di sini ada zat asam gitu ya. Kemudian dia dititrasi, yang ada di buretnya itu adalah basam, kayak gitu ya. Nah, artinya ketika kamu membuka kerannya di sini, Nak, berarti kan basanya kan nanti dia netes, tes 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 tes. Nah, basanya bereaksi sama asam. Nah, sekarang kamu bayangkan, misalkan kamu punya larutan asam. Misalkan anggaplah pH awalnya adalah, misalkan sebelum titrasi ya, pH awalnya adalah 3. Nah, ketika kamu tambahkan basa, nah, tetesin, tes, 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 apakah pH asam yang ada di dalam Erlenmeyer ini akan berubah? Kira-kira akan berubah apa enggak, Nak? Kalau misalkan kamu tetesi dengan basa, kira-kira terjadi perubahan pH enggak di dalam Erlenmeyer-nya? Basa itu pH-nya berapa? Basa pH-nya lebih dari 7 kan? Iya nggak sih? Nah, berarti ketika ada reaksi asam ketemu basa di sini, maka yang ada di dalam Erlenmeyer itu ada perubahan pH nggak, Nak? Atau pH-nya tetap aja 3? Ada, Bu. Ada, Ada, Bu. betul ya. Pasti ada perubahan pH gitu kan ya. Artinya ketika kamu eh, menambahkan apa namanya basa dalam proses titrasi, berarti nanti pH asamnya ya nggak 3 lagi. Nah, kemungkinan pH-nya akan naik apa akan turun, Nak? Menurutmu? Kalau kamu tambahkan dengan basa, kira-kira pH-nya akan jadi naik apa turun? Naik, Bu. Naik, betul sekali ya. Jadi artinya pasti nanti ketika ditetesi dengan basa, pH-nya perlahan-lahan akan naik lebih dari 3. Ya, bisa jadi misalnya 3,1, 3,2, 3,4 gitu ya. Ya bergantung berapa banyak basa yang ditambahkan. Nah, pada bagian titrasi asam basa inilah nanti akan kita pelajari adalah kita akan menentukan berapa sih pH dari suatu larutan dalam proses titrasi. Ya, jadi misalkan Bu Ayu tadi punya larutan asam pH awalnya 3. Kalau ditambahkan dengan 30 ml basa, kira-kira pH-nya jadi berapa ya gitu. Kalau ditambahkan 100 ml basa, kira-kira pH-nya jadi berapa ya. Nah, jadi sebenarnya itulah yang nanti akan menjadi fokus pembicaraan kita atau fokus perhitungan kita dalam proses titrasi asam basa. Gitu ya. Nah, caranya seperti apa, Bu? Kalau kita mau menghitung pH gitu ya pada proses titrasi. Nah, sebelum ke situ mungkin kita bisa melihat ke bagian ini dulu. Nah. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi nanti dalam proses titrasi mungkin kamu ingat ada yang kita sebut sebagai titik ekivalen, ada yang kita sebut sebagai titik akhir titrasi. Nah, kalau titik ekivalen itu apa sih, Bu? Titik ekivalen itu adalah ketika ya namanya ekivalen ya, berarti ketika molnya asam itu sama dengan molnya basa.
Gitu ya. Nah, artinya di titik ekivalen itu jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Nah, kalau jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa, maka kira-kira pH-nya berapa ya, gitu ya. Cara ngitungnya seperti apa ya? Nah, nanti itulah yang akan kita pelajari. Oke ya. Nah, kemudian nanti kamu akan ketemu dengan istilahnya titik akhir titrasi. Nah, titik akhir titrasi itu biasanya kalau kamu praktikum nanti ditandai dengan adanya perubahan warna. Ya, jadi misalnya kamu kan lagi nitrasi, lagi digoyang-goyang gitu ya, Erlenmeyer-nya. Selang beberapa saat, Bu, terjadi perubahan warna. Kenapa terjadi perubahan warna? Karena kamu menambahkan indikator asam basa. Ya, jadi indikator asam basa itu adalah suatu zat yang dia akan akan mengalami perubahan warna jika dia ditambahkan ke dalam larutan dengan pH tertentu. Gitu ya. Nah, jadi ketika indikator yang ada di dalam larutan tersebut, dia mengalami perubahan warna, itu menjadi suatu penanda ya. Kalau misalkan kayak tadi, Ibu punya larutan asam, ya, larutan asam yang dititrasi oleh basa. Andai kata Bu Ayu menggunakan indikator phenolphthalein, pernah dengar nggak? Indikator PP. Nah, PP kalau dimasukkan ke dalam asam, itu dia larutan asamnya dia tetap akan jadi bening. Nah, tetapi ketika PP dimasukkan ke dalam basa, maka dia akan berubah warna menjadi merah keunguan. Nah, artinya ketika kamu nitrasi lagi goyang-goyang, Bu, ini yang awalnya bening berubah jadi warna merah keunguan. Nah, artinya berarti di tabung kamu itu sudah terjadi kelebihan basa. Oleh karena itu, oleh karena itu titrasi harus segera dihentikan gitu ya. Jadi biasanya titik akhir titrasi itu terjadi gitu ya, atau kamu harus menghentikan titrasi itu ketika sudah terjadi perubahan warna pada larutan yang kamu titrasi. Gitu ya. Bu, apakah titik akhir titrasi dan titik ekivalen itu sama? Nah, biasanya, Nak, titik akhir titrasi itu mendekati di titik ekivalennya. Jadi bukan berarti di titik akhir titrasi mol asamnya sama dengan mol basa ya, tetapi kalaupun ada kelebihan itu lebihnya hanya sedikit ya. Makanya kalau kamu melakukan titrasi harus hati-hati. Jangan sampai kamu berubah warna, tetap aja diterusin gitu ya. Nah, kalau kamu diteruskan ya artinya kamu tidak bisa menjadikan data titik akhir titrasi itu sebagai titik ekivalennya. Jadi titik akhir titrasi itu adalah titik di mana titrasi harus segera dihentikan ketika larutan kamu sudah mengalami perubahan warna. Seperti itu ya. Oke, nah ini secara teoritisnya aja lah, Nak, seperti itu ya. Mungkin kamu juga sudah pernah sudah pernah mempelajarinya juga kan dulu ketika SMA. Nah, yang penting dari titrasi asam basa itu adalah prinsip perhitungannya. Nah, ini nih yang akan menjadi krusial. Nah, ya, Bu Ayu, kalau kita mau menghitung pH pada proses titrasi, nanti apa saja poin-poin yang harus kita perhatikan? Nah, yang pertama, Nak, ya, jadi prinsip perhitungan pada proses titrasi adalah kita harus paham dulu konsep stoikiometri. Nah, artinya waktu di KIDA 1, gimana? Stoikiometrinya pada lulus nggak nih? Waktu KIDA 1. Masih ingat stoikiometri nggak, Nakku? Yang itu loh, yang biasanya pakai MBS ya, pakai pereaksi pembatas. Masih ingat mula-mula, bereaksi sisa. Apakah masih ingat konsep itu? Masih, syukur kalau masih. Ada yang udah lupa? Kalau udah lupa nanti kita bahas sama-sama ya. Nah, jadi Nak, kalau kamu mau menentukan pH pada proses titrasi itu nanti ada langkah-langkahnya, Nak. Ya. Jadi prinsip perhitungannya itu nanti seperti ini, ya. Jadi langkah yang pertama adalah kamu harus bikin dulu pasti ya. Buat dulu reaksi asam dan basanya. Buat dulu reaksi asam ditambah basanya. Tentu saja reaksi yang kamu bikin itu harus dalam keadaan setara. Gitu ya. Nah, Bu Ayu, kalau misalkan kita sudah buat reaksi asam basa, kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Kamu harus cek secara stoikiometrinya. Ya, stoikiometri reaksinya.
Maksudnya seperti apa sih, Bu? Cek stoikiometri reaksi, nanti kamu gunakan konsep reaksi pembatas. Ya, reaksi pembatas itu artinya nanti kamu akan membuat tabel mula-mula, bereaksi, sisa. Seperti itu ya, Nak ya. Oke. Bu Ayu, aku lupa gimana caranya kita bikin reaksi pembatas. Atau gimana caranya kita tentukan reaksi pembatas. Jadi, Nak, reaksi pembatas itu nanti boleh kita tentukan dari mol zat mula-mula dibagi koefisien masing-masing gitu ya. Kemudian kamu pilih yang terkecil. Pilih yang terkecil. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau kamu sudah cek secara stoikiometri reaksi asam dan basa tersebut, berarti kan nanti tabel MBS-nya sudah berhasil kamu isi. Iya enggak? Nah, kalau tabel MBS-nya sudah berhasil kamu isi, Nak, maka nanti secara stoikiometri pasti kamu akan menemukan seperti ini, Nak. Ya. Jadi nanti secara stoikiometri reaksi gitu ya, atau pada saat kamu lengkapi tabel MBS, itu nanti kamu akan mendapatkan kemungkinannya seperti ini, anakku. Ya. Bisa jadi ketika kamu MBS, ya. Jadi Bu, aku lakukan MBS mula-mula bereaksi sisa. Ya, jadi misalkan nih, misalkan ya, contohnya Bu Ayu punya misalkan ada reaksi antara NaOH ditambah HCl, misalnya gitu ya. Berarti hasilnya apa, Nak? Kalau NaOH ditambah HCl? Hasilnya adalah NaCl ditambah H2O. Misalkan kayak gini ya, Nak ya. Misalkan ketika kamu bikin MBS, mula-mula bereaksi sisa. Nah, misalnya diketahui kata soalnya ya, misalnya NaOH-nya di sini 5 milimol. Misalkan HCl-nya diketahui 10 milimol. Oke. Nah, bagaimana caranya kita mencari reaksi pembatas, Nak? Kamu pilih yang paling kecil ya. Mol mula-mula dibagi koef masing-masing. Ini karena koefnya 1, berarti 5 dibagi 1, 5. Gitu kan? 10 dibagi 1, 10. Setelah itu kamu pilih yang paling kecil. Berarti yang paling kecil yang mana, Nak? Yang jadi pembatas? 5. Oke, berarti ini yang jadi reaksi pembatas. Bu Ayu lope-lopein biar kalian ingat. Nah, pembatas ini yang nanti jadi patokan ketika kamu mau mengisi tabel yang bereaksi. Jadi tabel yang bereaksi itu cara ngisinya adalah pembatas kamu dikalikan koefisien masing-masing. Nah, kalau kita lihat di sini, Nak, NaOH, HCl, NaCl, H2O, koefisiennya semuanya sama. Ya udah, berarti 5 dikali 1, sini 5 memol. Nyambung nggak? HCl-nya juga 5 memol. NaCl-nya juga 5 memol. Apakah Cun? H2O-nya juga 5 memol. Nyambung nggak? Nyambung. Sehingga nanti kita temukan, misalnya di contoh ini, NaOH-nya ternyata dia habis, Bu. HCl-nya dia tersisa 5 milimol, gitu kan? NaCl-nya tersisa 5 milimol. NaCl-nya dihasilkan 5 milimol, H2O-nya dihasilkan 5 milimol. Nah, ini kemungkinan yang pertama, Nak. Kemungkinan yang pertama adalah ternyata secara stoikiometri ketika kamu bikin MBS itu masih ada sisa. Nah, jadi kemungkinannya itu nanti bisa jadi reaktannya dua-duanya sama-sama habis, gitu ya. Reaktan tahu kan ya? Reaktan itu yang sebelah kiri. Reaktannya sama-sama habis. Atau kemungkinan yang kedua apa, Nak? Kemungkinan yang keduanya adalah reaktannya ada yang sisa gitu. Nyambung nggak? Jadi kalau kamu nanti ngecek MBS, itu pasti kemungkinannya cuma ada 2. Reaktannya sama-sama habis atau reaktannya ada sisa. Nyampe sini dulu bisa ikut nggak? Bisa ngikutin? Bisa, Bu. Bisa ya? Yang lainnya bisa ikut? Bisa? Bisa, Bu. Oke, nah Bu Ayu, memangnya kenapa kalau reaktannya sama-sama habis sama reaktannya ada sisa? Nah, prinsip perhitungan pH-nya nanti beda, Nak. Ya.
Jadi pada proses titrasi ini, Nak, bisa jadi kamu ngitung pH-nya pakai prinsip hidrolisis. Bisa jadi kamu ngitung pH-nya pakai prinsip penyangga. Bisa jadi kamu ngitung pH-nya pakai prinsip asam basa yang biasa aja kayak kemarin itu yang pernah kita pelajari di awal-awal. Nah, tetapi mereka ada syaratnya nanti. Kapan kita ngitung pakai hidrolisis, kapan kita ngitung pakai penyangga, kapan kita ngitung pakai yang biasa aja gitu ya. Nah, cara membedakannya nanti seperti ini ya, aku ya. Kalau misalkan kamu mengerjakan soal pada saat titrasi berlangsung, kamu sudah bikin MBS-nya, ternyata nanti kamu dapatkan reaktannya sama-sama habis. Nah, ya, berarti ketika kamu MBS, itu yang sebelah kirinya 0, 0 atau kamu strip. Nah, berarti kalau reaktan sama-sama habis, berarti kan asam sama basanya kan habis ya. Nah, artinya pada saat inilah yang kita sebut sebagai titik ekivalen. Ya, jadi titik ekivalen itu ketika mol asam sama dengan mol basa. Ya artinya ketika mol asam sama dengan mol basa, Nak, berarti kan nanti asam sama basanya semuanya habis bereaksi kan? Iya nggak? Nah, pada saat itulah yang kita sebut sebagai titik ekivalen. Nah, menghitung pH pada titik ekivalen itu kamu gunakan prinsip yang mana, Bu? Kita lihat, Nak. Kalau asam ditambah basa, hasilnya kan garam ditambah H2O. Kamu bayangkan, kalau dalam suatu reaksi asam sama basanya sama-sama habis. Berarti tinggal tersisa siapa? Asam dan basanya sama-sama habis. Berarti sisanya tinggal siapa, Nak? Yang ada di dalam wadah berarti siapa? Tinggal garam dan H2O. Iya nggak sih, Nak? Betul nggak? Ya, Kalau Bu. misalkan dua-duanya sama-sama habis kan berarti tinggal garam sama H2O. Nah, kalau tinggal tersisa garam dan H2O, maka kita bisa gunakan prinsip hidrolisis garam. Gitu ya. Nah, artinya pada titik ekivalen, cara menghitung pH-nya, gunakan konsep hidrolisis garam. Seperti itu. Wangele, Bu, berarti sebelum kita ngitung pH, kita harus lihat dulu ya, Bu ya. Ini reaktannya sama-sama habis atau reaktannya ada sisa? Iya. Jadi harus kamu tentukan dulu secara stoikiometrinya. Ya, Nak ya. Ingat, kalau reaktannya sama-sama habis, nanti gunakan prinsip perhitungan pH dengan hidrolisis garam. Kita simpan dulu, nanti Bu Ayu ada soal-soalnya. Nah, sekarang kita lihat kemungkinan kedua. Bu Ayu, kalau misalnya setelah kita MBS, itu ternyata masih ada reaktan yang sisa, Bu Ayu. Oke. Kalau masih ada reaktan yang sisa, Nak, contohnya kayak ini nih. Soal yang di samping ini kan ada sisa ya. Yang sisa siapa, Nakku? Yang sisa siapa tadi di contohnya Bu Ayu? Asam, Bu. Yang sisa asamnya ya, yang sisa HCl-nya gitu kan ya. Nah, nanti Nak, kalau ada reaktan yang sisa, ini harus kamu cek lagi. Yang sisa itu sifatnya kuat atau lemah. Ya. Jadi kalau misalnya reaktan yang sisa, ternyata sisanya yang lemah, Nak. Oke. Ternyata sisanya yang lemah. Nah, kalau dia tersisa asam lemah atau basa lemah, maka gunakan prinsip penyangga untuk menghitung pH-nya. Gitu ya. Jadi kalau ada sisa yang lemah, maka gunakan prinsip perhitungan pH-nya dengan konsep penyangga. Bu Ayu, konsep penyangga itu yang mana? Yang menghitung pH-nya menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. Bu, aku udah lupa. Ya, nanti kita latihan lagi. Coba ya. Oke, jadi kalau ada sisa yang lemah, berarti perhitungannya menggunakan prinsip penyangga. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya Bu Ayu tadi. Contohnya Bu Ayu ini sisanya siapa tadi, Nak? Yang tersisa siapa di sini? HCl, asam kuat. Berarti bisa nggak kita hitung pakai penyangga? Ya nggak boleh. Jadi kalau sisa yang kuat, maka gunakan perhitungan asam basa yang biasanya. Maksudnya gimana, Bu? Ya kalau dia sisanya adalah asam kuat, gitu ya.
Berarti kamu cari H plusnya dengan cara seperti apa? Boleh menggunakan rumus SMA yang A dikali MA gitu. Kalau misalnya yang sisa adalah basa kuat, Bu Ayu, berarti cara mencari OH-nya ya tinggal B dikali MB seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi diingat-ingat. Prinsip titrasi ini sangat-sangat penting ketika kamu mau mengerjakan soal, ya. Jadi kalau ada asam ditambah basa, kamu harus bikin dulu reaksinya, kamu setarakan reaksinya, setelah itu kamu cek MBS, mula-mula bereaksi sisa. Oke, nah kalau udah kamu cek MBS, baru nanti kamu bisa tentukan, oh ini ngitungnya pakai hidrolisis, oh ini ngitungnya pakai penyangga, atau oh ini ngitungnya pakai asam basa yang biasa aja gitu ya. Nah itu baru ketahuan setelah kamu mencari MBS-nya. Sampai sini aku ngejelasinnya kecepatan nggak? Bisa ikut nggak? Atau belum kebayang? Misalnya, Bu, aku belum kebayang, Bu. Ya, yuk, kita coba latihan soalnya ya. Yuk, misalkan kita latihan soal seperti ini, nak. Aduh, ini nutupin lagi ininya. Nah, panel Zoom-nya Bu Ayu pindahkan. Set. Nah, oke. Cuy, coba kita lihat. Hitunglah pH larutan yang terbentuk dari campuran 100 ml HCl dan 100 ml NH4OH. HCl diketahui molaritasnya, NaOH juga diketahui molaritasnya. Oke, yuk. Cus, kita bikin dulu diketahuinya, nakku. Diketahuinya ini adalah campuran ya, nak ya. Yang terdiri dari ada HCl, volumenya 100 ml, konsentrasinya 0,2 molar. Dia dicampurkan dengan larutan NH4OH. Larutan NH4OH itu larutan amonia ya. Amonia itu NH3. Kalau di dalam larutan dia boleh kamu tuliskan dalam bentuk NH4OH. Ya. Di sini ada 100 ml 0,5 molar. Gitu ya. Diketahui KBNH4OH, KB-nya adalah 1,7 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanya apa, nakku? pH, Bu. pH-nya, coy. Oke, yuk kita look at the picture. Oke, kita lihat coba. HCl. Cuy, HCl di sini asam atau basa? Asam atau basa? Asam ya. Kuat apa lemah? Kuat. Yes. Bu Ayu tulis di sini dulu ya. Dia adalah asam buat. Kemudian dicampurkan dengan NH4OH. NH4OH asam, basa atau garam? Garam. Garam, Bu. NH4OH ada KB-nya loh, coy. Kalau ada KB-nya berarti apa dia? Oh, basa. Basa lemah, ya. Dia adalah basa lemah. Oh alah Bu Ayu, ternyata ini campuran antara asam kuat dan basa lemah. Yuhu. Ya, tadi prinsipnya apa? Pertama kita bikin dulu reaksinya, coy. Ya, kalau dibikin reaksinya berarti ada HCl bertemu NH4OH. Hasilnya apa, nakku? Apa coba hasilnya? Coy. Ada yang tahu hasilnya apa? Ada yang tahu nggak? HCl ditambah NH4OH, guys. Apa, guys? NH4Cl. Yo, oi. NH4Cl ditambah H2O. Betul sekali. Suara siapa nih? Andi, Bu. Andi. Oke, terima kasih Andi ya. Nah, jadi reaksinya kayak gini. Siapa yang nggak bisa bikin reaksi asam ditambah basa? Cung. Bisa nggak? Bu, aku nggak bisa loh, Bu, bikin asam ditambah basa dioret-oretan, coy. Kamu bikin dulu reaksi ionisasinya. Ya, dioret-oretan. HCl kalau terionisasi jadinya apa, cuy? HCl. HCl nggak bisa ngioninya? Apa Cl-nya? Kalau nggak bisa ngioninya balik lagi aja kamu ke SMA ya. Cl-. NH4OH.
Apa diion kan? NH4 plus Yoi, NH4 plus OH min. Setelah itu tukar pasangan aja, Nak. Ya. Kalau tadi NH4 plusnya pasangannya OH, berarti kamu pasangkan dengan pasangannya tetangga. Berarti jadinya NH4Cl. Ngono kuwi lho. Bisa ya? Harusnya bisa lah ya. Oke. Bisa, Bu. Oke, ini tak hapus. Biar kamu nanti waktu di catatannya nulis sendiri. Oke ya. Nah, kalau udah seperti ini Bu Ayu, terus kita harus bagaimana? Kita bikin embes, Nak. Mula-mula bereaksi sisa, gitu ya. Nah, ingat, kalau mau mengisi tabel stoikiometri MBS, itu yang diisikan di sini adalah molnya. Ya, molnya ya. Nah, nyari molnya gimana Bu Ayu cara nyarinya? Yuk kita lihat. HCl ada volume, ada molar. Bisa nggak sih nyari molnya? Nyari mol itu piye, Nak? Mol itu kan molaritas dikali volume. Iya nggak sih? Iya kan? Ya, berarti molaritasnya 100. Molaritasnya 0,2, volumenya 100 mili. Kalau kamu kalikan berarti berapa, Nak? 0,2 dikali 100. 20. 20. Karena mililiternya nggak dijadikan ke dalam liter, berarti 20 memol. Nyambung nggak? Nyambung ya? Masukin. HCl-nya 20 memol. Setelah itu, NH4OH-nya. Ada volume, ada molar. Bisa dihitung nggak molnya? Bisa nggak? Molaritas kali volume bisa ya? 0,5 dikali 100 berapa? 50 memol. Oke, gitu ya. NH4Cl-nya awalnya nggak ada, H2O-nya nggak ada. Setelah itu diapakan? Kamu cari pembatasnya, Nak. Kira-kira pembatasnya yang HCl kan 20 memol, yang NH4 kan 50. Pembatasnya yang mana? 20. Yang 20, betul sekali. Bu Ayu lopein biar ingat. Berarti ini adalah pembatasnya. Setelah itu isi yang bereaksinya, Nakku. Berarti HCl yang bereaksi berapa banyak? 20. 20 memol. NH4OH yang bereaksi berapa banyak? 20. 20 juga. Jadi tinggal si pembatas dikali koefisien masing-masing. Berarti sini 20 memol, sini juga 20 memol. HCl-nya habis, NH4OH-nya tersisa 30 memol. Gitu nggak, Nak? NH4Cl-nya tersisa 20 memol, H2O-nya 20 memol. Nah, sekarang kita lihat. Setelah kita lakukan MBS, pada campuran ini masih ada sisa reaktan atau enggak? Masih ada sisa enggak? Masih, Bu. Masih. Yang sisa siapa di sini? Basa lemah. Iya, tersisa basa lemah. Terus di sini ada garamnya, gitu kan ya? Nah, masih ingat nggak tadi prinsipnya? Kalau sisa yang lemah, kita melakukan perhitungan dengan prinsip apa? Larutan penyangga. Iya, dengan prinsip larutan penyangga, Nakku. Oke, Bu, berarti kalau ini kita gunakan larutan penyangga. Oke, bentar ya. Kalau malah ini. Kalau kita gunakan larutan penyangga, kira-kira dia penyangganya penyangga asam atau penyangga basa? Yang sisa siapa di situ, Nak? Basa lemahnya. Iya, karena dia ada sisa basa lemah. Nah, berarti nanti prinsip perhitungannya kita gunakan prinsip penyangga basa. Gitu ya. Bu Ayu, penyangga basa nanti rumusnya gimana? Henderson-Hasselbalch, Nak. Henderson-Hasselbalch untuk penyangga basa gimana? POH. Masih ingat nggak? Sama dengan PKB ditambah log. Yang atasnya mol asam konjugasi. Sorry. Kebalik.
Asam konjugasinya di bawah. Nah, yang atasnya mol basa lemah. Mol basa lemah, Bu Ayu singkat BL, per molnya asam konjugasi. Gitu kan? Asam konjugasi dapatnya dari mana, Bu Ayu? Dari garamnya. Berarti tinggal kita masukkan PKB. Bisa nggak nyari PKB, nak? PKB cara nyarinya piye? PKB itu cara nyarinya adalah min log KB, gitu kan? Ya udah coba yuk pakai kalkulator. Aku nggak pegang kalkulator nih. Kamu cari min log dalam kurung 1,7 kali 10 pangkat min 5. Berapa sih PKB-nya? Bisa bantu Bu Ayu nggak buat menghitungkan itu, nak? 4,76. 4,76. Oke, berarti tadi kita masukkan ya. Nah, kita cari POH sama dengan PKB-nya 4,76 ditambah log mol basa lemahnya. Masukkan mol basa lemah sisanya tadi berapa? 30 mol HA dibagi mol asam konjugasi. Asam konjugasi kita dapatkan dari garamnya. Garamnya berapa molnya? 20. Berarti ini curit-curit. Jadinya POH sama dengan 4,76 ditambah log 3/2 itu kan 1,5 ya, nak ya? Cari coba log 1,5 berapa sih? 0,17. 0,17. 0,17. Ya udah, berarti POH-nya berapa, nak? Coba. 14 min itu, Bu. Ah? Oh, bukan, Bu. Maksud Ya, aku kan? 4,76 ditambah 0,17 berapa? 4,93. 80 ini, Bu. 93 ya? 4,93. Apakah sampai sini selesai? Belum, Ferguson. Yang ditanya adalah pHI. Oh, dia kok ini ya. Yang ditanya adalah pH ya. Yang ditanya pH. Ya udah, berarti pH cara nyarinya gimana kalau ada POH? 14 dikurang 4,93. Hasilnya adalah 9,07. Seperti itu. Apakah nyambung, titrasi? Agak merepotkan ya, nak? Merepotkan nggak sih? Merepotkan, Bu Ayu. Tapi ada keluar soalnya di esai nanti. Ayo loh. Gimana? Kira-kira bisa nggak ngitungnya? Atau Bu Ayunya kecepatan? Loh, TPB 13 itu Bu Indah. TPB 13. Oh, anak aku TPB kelas besarnya. Yuk, mau latihan lagi, tetrasyong? Boleh. Boleh. Coba nih, guys. Coba kita lihat ya. Menghitung pH dalam titrasi 40 ml 0,1 molar asam asetat setelah penambahan 0,1 molar NaOH dengan volume masing-masing itu. Oke. Yuk, sekarang kita lihat coy, ya. Yang A, berarti yang A itu kasusnya gini loh, Nak. Kamu punya 40 ml, katanya kan ya, asam asetat itu apa? CH3COOH 0,1 molar, gitu kan? Ya, ini ditambahkan yang A itu kan berarti 0 ml NaOH 0,1 molar, gitu nggak sih? Betul? Betul nggak? Betul. Nah, sekarang kita lihat, nak. Bayangkan, kamu punya 40 mili CH3COH. Ditambahkan 0 mili NaOH. Berarti NaOH-nya ada nggak sih?
0 mili NaOH. NaOH-nya ada nggak berarti, coy? Gak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Ya, NaOH-nya nggak ada kan? Berarti gimana Bu Ayu kalau NaOH-nya nggak ada? Ya udah, berarti kamu cuma diminta untuk menentukan pH-nya si ini nih, Nak. Nih yang tak garisin. Ya, artinya kan dia nggak terjadi reaksi, orang NaOH-nya nggak ada, ya kan? Berarti kamu diminta untuk menghitung pH dari CH3COOH 0,1 molar. Nah, sekarang kita lihat CH3COH asam atau basa? Basa. Basa, betul. CH3COH itu apa sih namanya? Asam Bu. Asam aset. Namanya aja udah jelas asam asetat. Tak jitak juga kamu yang ngomong basa ya. Kan udah jelas nih namanya asam asetat, coy. Ya, berarti dia adalah asam. Asam kuat apa asam lemah? Kalau di soal ada Ka, berarti kuat apa lemah? Lemah, Bu. Yoyoy, ya, dia adalah asam lemah. Berarti untuk yang A, karena NaOH-nya 0 mili, berarti kan ininya nggak ada kan, ya? Berarti kita diminta untuk mencari pH dari CH3COOH 0,1 molar. Nah, tadi kamu sudah tahu kalau CH3COOH ini dia adalah asam lemah. Oke, Bu Ayu, berarti kalau kita tentukan pH asam lemah, kita pakai kesetimbangan asam lemah dong. Tunggu dulu. Kan Bu Ayu pernah ngajarin kalau kalian boleh pakai rumus SMA. Rumus SMA asam lemah gimana, Nak? Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma, gitu kan? Nah, tetapi masih ingat nggak? Ini ada syaratnya. Kamu boleh menggunakan rumus ini. Syaratnya apa, Nak? Lebih dari 500. Nah, ketika kamu cek gitu ya, konsentrasi asam lemah, kamu bagi dengan Ka-nya lebih dari sama dengan 400. Nah, sekarang coba konsentrasi asam lemahnya berapa, coy? 0,1. Konsentrasi asam lemahnya kan 0,1 nih. Dibagi dengan Ka-nya, Nak. Nih Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kira-kira 0,1 dibagi Ka nilainya lebih dari 400 atau enggak? Coba aja. Lebih, Bu. Lebih ya? Lebih ya? Coba kalau kamu cek, berarti kan 0,1 dibagi 1,8 kali 10 pangkat min 5. Berapa tuh? 10 pangkat 4 dibagi 1,8 kan ya? 10 pangkat 4 itu kan 10.000. 10.000 dibagi 1,8 pasti hasilnya lebih dari 400. Nah, artinya karena sudah kita cek lebih dari 400 nilainya, berarti kita boleh menggunakan rumus SMA. Ya sudah, kamu cari dulu untuk menentukan pH-nya kan berarti kita cari H+-nya dulu karena dia asam lemah. Berarti akar Ka-nya berapa, coy? 1,8 kali 10 pangkat min 5. Dikali dengan molarnya tadi berapa, Nak? 0,1. Iya nggak sih? Berarti akar 1,8 kali 10 pangkat min 6 ya? Berapa, Nak? Berarti konsentrasi H+-nya berapa? Minta tolong dong. Kalau di kalkulator, akar dalam kurung dulu ya, 1,8 kali 10 pangkat min 6 berapa? 1,34 kali 10 pangkat min 3. Kali 10 pangkat min 3. Kalau udah ketemu seperti ini, bisa dicari pH-nya? Bisa. pH gimana cara nyarinya? Tinggal min log konsentrasi H+. Berarti min log, buka kurung dulu di kalkulatornya. 1,34 kali 10 pangkat min 3. Berapa pH-nya? 2,87, Bu. 2,87. Seperti itu untuk soal yang A. Apakah nyambung?
Nyambung ora? Guys, ngomong guys. Nyambung untuk yang konsep yang A? Nyambung, alhamdulillah. Nah, sekarang coba yang B. Yang B kita analisis. Nah, tadi gimana? Yang B itu adalah campuran 40 mili asam asetat 0,1 berarti ditambah 20 mili NaOH 0,1 gitu nggak sih? Ya, kalau Bu Ayu tuliskan berarti campuran yang B itu tadi gini karena 40 ml CH3COOH 0,1 molar dicampur dengan 20 ml NaOH 0,1 molar. Gitu kan? Nah, kita lihat coy. NaOH-nya volumenya udah ada belum nih? Volumenya udah ada. Kalau volume NaOH-nya udah ada, berarti ya campuran tersebut bisa kita hitung. Ya. Campuran tersebut bisa kita bukan bisa kita hitung, berarti campuran tersebut dia terjadi reaksi. Nah, yuk kita bikin dulu reaksinya. Ada yang bisa nggak? Boleh resen. Bikin reaksi CH3COOH ditambah dengan NaOH. Hasilnya apa? Boleh. Monggo, ada yang mau resen nggak? Ih, nggak ada yang tahu apa ini? Apa Syai? Silakan Andi. Apa nih? Jadinya apa nih? Itu CH3COOH ditambah NaOH. Jadinya? Menghasilkan apa? Kita dulu kan. Oh, mau dibongkar dulu, boleh. Ya. Kalau dibongkar berarti CH3COO sama OH. CH3COO min sama H plus gitu dong. NaOH? Na plus sama OH min. Terus? Jadinya CH3COO gitu ya? CH3COO NA. Iya. Boleh nulisnya CH3COO NA, boleh nulisnya NaCH3COO, boleh ditambah? Ditambah H2O. Yes, ditambah H2O. Terima kasih Andi. Betul kayak gini ya reaksinya ya. Oke, nuliskan reaksi Andi. Oke. Yang lainnya nyambung? Bikin reaksinya? Nyambung, Ibu. Oke, ini tak hapus ya. Biar nanti kalau kamu pas nyatet, kamu bikin tuh, aduh ini gimana dapat CH3COONA-nya. Nah, biar cari sendiri ya. Kemudian kita bikin embesnya, nak. Mula-mula bereaksi sisa. Cus. Kalau kita bikin embes, yuk kita masukkan molnya, nakku. Nih, CH3COH volumenya 40 mili, molaritasnya 0,1. Kaliin aja, coy. Ini kalau dikali berapa? 4. Berarti 4 memol kan? Iya kan? NaOH-nya 20 mili, 0,1 molar. NaOH-nya berapa? 2 memol. Gitu kan? Sini enggak ada. Nyari pembatasnya berarti yang mana? CH3COH-nya kan 4, NaOH-nya 2. Yang jadi pembatas siapa? NaOH. Iya, NaOH. Oke, Bu Ayu lopein, berarti ini pembatasnya. Yuk, isi yang bereaksi. Berarti CH3COH yang bereaksi berapa banyak? 2 dong, ya nggak sih, coy? Kan tinggal pembatas dikali koefisien masing-masing kan? Koefisiennya kan masing-masing 1, 1, 1, 1. Berarti pembatasnya 2 dikali 1, 2. NaOH juga 2. Nyambung nggak sih? Sini juga 2. H2O juga 2. Gitu. Salam. Lem ini lem kertas kah? Nah. Apa itu? Nah. Oke ya. Nah, berarti kalau udah ketemu kayak gini, sekarang kita lihat sisanya. CH3COH ada sisa berapa? Ada sisa 2 mol. NaOH-nya ada sisa enggak? Habis. CH3CONA-nya 2 memol. H2O-nya 2 memol. Ternyata ada sisa, coy. Kita cek. Mari kita cek.
Yang sisa CH3COH. Berarti yang sisa siapa sih ini? Asam atau basa? Asam, Bu. Asam. Asam kuat apa asam lemah? Asam lemah, Bu. Yes, berarti dia tersisa asam lemah, gitu kan? Tapi di sini juga ada garamnya. Ayo masih ingat nggak tadi kalau sisa yang lemah kita gunakan prinsip apa nakku? Penyangga. Penyangga. Kok kepencet? Demi apapun sih tulisan Bu Ayu yang barusan hilang. Barusan aku ngeklik apa sih nak? Bu, Ctrl Z aja, Bu. Ctrl Z. Ctrl Z. Nggak mau coy. Ya Allah, masa aku nulis lagi. Nggak mau coy. Ini. Mana tadi? Nggak ada nak, hilang. Sedih nggak? Sedih, Bu. Ya udahlah, tak bikin lah. Tadi gimana nak? CH3COOH ditambah NaOH. Kadang bikin aku sebel. Ditambah apa nih? H2O ya? Ada yang masih ingat nggak tadi angka-angkanya berapa? CH3COOH-nya? 4 milimol, Bu. Oh, ini 4 ya. Ini 4 memol. Itu 2. Ini 2 memol ya. Ini awalnya nggak ada. Terus tadi Bu Ayu nulis, kok sebel ya. Ini 4, sini 2. Yang jadi pembatas ini, gitu kan ya. Terus ini berarti 2 memol. Gitu kan ya. Betul nggak? 2 memol, 2 memol, 2 memol. Oke, berarti tadi sisa, ininya sisa 2 memol, NaOH-nya entek ya. Sini 2 memol, sini 2 memol. Ternyata tadi tersisa siapa, nak? Asam, Bu. Tersisa asam lemah, gitu kan? Kemudian di sini masih ada garamnya kan, CH3CONA. Berarti gunakan prinsip apa, nak? Penyangga, Bu. Yes, berarti karena ada sisa asam lemah, maka untuk menghitung pH-nya kita gunakan prinsip penyangga. Penyangganya penyangga asam atau penyangga basa? Asam, Bu. Penyangga asam. Oke, ada yang masih ingat Henderson-Hasselbalch dari penyangga asam? Gimana cara ngitungnya? pH sama dengan pKa ditambah log. Yang atas apa? Mol asam lemah, gitu kan? Dibagi yang bawahnya mol basa konjugasi. Ini Ibu kebalik nggak sih ininya Henderson-Hasselbalch-nya? Coba nanti dilihat ya, Nak. Kebalik nggak? Enggak sih kayaknya ya. Oke, ya lanjutkan. pKa-nya berapa? Ini kan udah ada Ka-nya, Nak. Kalau udah ada Ka-nya, berarti pKa-nya gimana cara nyarinya tadi? Min log Ka kan? 1,8 kali 10 pangkat min 5. Berapa, nak? Min log itu. Berapa? Cuy. Yuk, agak cepat yuk. Kayaknya Bu Ayu cuma bisa sampai 10:30 nih. Berapa? 4,74. 4,74. Kayaknya aku cuma bisa sampai jam 10:30 nih, nak. Karena sedang bertugas. Ya. pKa-nya 4,74 ditambah log. Mol asam lemahnya berapa? 2 memol, gitu kan? Mol basa konjugasi dari garamnya, nak. 2 memol juga. Berarti atas sama bawah kan curi-curit. Log 1 kan? Log 1 berapa? 0, Bu. Ditambah log 1. Gitu kan ya? Log 1 kan 0. Berarti pH-nya adalah 4,74. Seperti itu. Apakah nyambung? Nyambung, Bu.
Nyambung ya. Oke, yang ini tadi apa tadi 40 mili CH3COOH 0,1 molar ditambah udah ada pasien 20. Udah mau beres ya, bentar lagi ya. NaOH 0,1 molar. Gini ya. Ini pH-nya. Udah seperti itu. Jadi titrasi prinsipnya kamu bikin reaksinya, kamu cek stoikiometrinya, baru kamu putuskan ini ngitungnya pakai prinsip hidrolisis, pakai prinsip penyangga, atau asam basa biasa aja. Ya. Nah, yang C bisa coba melakukannya sendiri, yang C. Yang C itu berarti nanti campurannya 40 mili CH3COOH 0,1 molar dengan 40 mili NaOH 0,1 molar. Oke ya, bisa melakukan sendiri atau perlu? Bisa, Ibu. Bisa ya, nanti dengan cara yang sama baru kamu hitung pH-nya. Nah ini sebenarnya juga latihan-latihan soalnya sama. Nah, ini masih mirip ya, yang namanya titrasi itu, jadi kamu cek dulu aja, oh ini asamnya berapa volumenya, berapa molaritasnya, basanya berapa volumenya, berapa molaritasnya. Setelah itu kamu bikin MBS, lalu kamu cek. Nah, Bu Ayu sih harapannya itu ya, berharapnya nanti, kan nggak tahu ya yang bikin soal, bukan saya juga, misalkan keluar titrasi itu emang paling mudah kalau ketemunya adalah penyangga ya Nak ya. Penyangga itu ciri-cirinya adalah ada sisa yang lemah. Nah, kalau pakai penyangga itu akan jadi lebih mudah ya. Jadi kalau ada sisa ini Nak ya. Jadi kalau reaktan ada sisa itu rasanya ngitungnya jauh lebih mudah dibandingkan reaktan sama-sama habis ya. Nah, tetapi kan kita nggak bisa request, aduh ini titrasinya yang keluar penyangga aja dong, kan nggak bisa gitu ya. Jadi harus bisa menghitung semuanya. Oke, ini jam 10.26 Nak, karena mungkin setelah ini Ibu lagi ada agenda lain ya, ada tugas lain. Jadi untuk titrasi kalau Bu Ayu jelaskannya sampai sini aja, atau ada pertanyaan dulu nggak dari kalian? Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tadinya rencana kita nyampe jam 11 ya, tapi sebenarnya Ibu nggak bisa nyampe jam 11. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Bu, itu kebalik itu molnya, Bu. Oh, ininya kebalik ya, coy? Iya. Atasnya apa? Atasnya harusnya? Bahasa konjugasi. Mol baskon. Berarti tadi juga kebalik ya? Yang di ini. Hah. Ya. Coba aku cek dulu. Bu Ayu tuh nggak suka ini ngapalin rumus ya. Coba Henderson Hasselbalch. Nanti kalau kalau salah rumus ini dong. Jadi dosa turunan nih. Akikah mengajarkannya. 10.08. Karena saya nggak biasa ini ya, ngapalin. Jadi biasanya Bu Ayu nurunin rumusnya dulu. Henderson Hasselbalch. Coba dong lihat di PPT-nya, kumaha. Kebalik ya. Henderson Hasselbalch itu pKa ditambah log, oh iya, log basa konjugasi per asam lemah ya. Terima kasih. Tadi siapa yang memperbaikinya? Yang ini? Andi, Bu. Andi, thank you Andi. Nih ya, berarti ini nah. Untung nilai molnya yang ini sama ya, Nak. Untung sama nih. Ini berarti mol baskon, mol asam lemah. Untung nilainya sama-sama 2 milimol ya. Nah, yang ini paling nih. Berarti ini kebalik dong. Hah. Berarti ini yang atasnya yang baskon. Ya nggak sih? Yang atasnya yang basa konjugasi, mol baskon dibagi mol asam lemah. Ya, ini kebalik dong, coy. Ini harusnya berarti 2/3 ya, guys. Hah. Ya, coba hitung ulang, cuy. Tapi hitung ulangnya nggak dari awal-awal banget kok.
Cuma ini aja nih yang kebalik. Log sini berarti berapa tadi? Bahasa konjugasinya 20 per 30. Log 2 per 3 berapa, Nak? Minus 0,1. Oh, minus berapa? 0,1. Oh iya juga ya. Kan kalau logaritma tinggal kebalikannya. Minus 0,17. Ya udah, berarti POH-nya berapa nih? 4,59. Oke, berarti pH-nya Nakku tinggal 14 dikurang 4,59. Berapa, Nak? 9,41 ya? Betul? Betul. Oke. Ya sudah, kita tutornya sampai sini saja ya. Literasi berarti sudah. Nanti latihan soalnya silakan kamu kerjakan dulu, gitu ya. Kalau ada yang nggak bisa, boleh ngejapri saya atau di WA grup juga boleh. Nanti kita diskusi tentang perhitungan yang kamu nggak bisa di literasi. Ya, nah berarti tutorial selanjutnya kita ngebahas tentang kelarutan dan KSP, gitu ya. Ada pertanyaan dulu nyampe sini? Nggak ada? Nggak ada? Ya sudah. Nggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, tutorial kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Saya tutup kelas tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Aku akhiri ya Zoom-nya ya.